Makam Datuk Laksmana Setiaraja. Media sejarah Langkat. Saat fajar mulai beranjak menuju siang, langkah kami pun membawa kami tiba di jantung kota Tanjung Pura. Sebuah tempat yang menyimpan jejak-jejak kebesaran masa lalu. Seperti yang terpatri dalam lembar-lembar sejarah Melayu Langkat, Tanjung Pura dahulu berdiri sebagai pusat pemerintahan para sultan yang pernah memegang takhta dan mengukir peradaban di tanah Langkat ini. Tempat ini berdiri tidak jauh dari lokasi bekas berdirinya istana kerajaan yang pernah berjaya sebelum akhirnya runtuh dalam pusaran revolusi sosial tahun 1946. Letaknya juga berdekatan dengan salah satu ikon religi dan sejarah di daerah ini, yakni Masjid Azizi Tanjung Pura. Bisa dikatakan situs makam ini sangat mudah dijangkau bagi siapapun yang hendak datang untuk berziarah. Berada tepat di balik deretan ruko yang memanjang di tepi jalur utama kota Tanjung Pura, makam ini seolah menyimpan pesona masa lampau yang menunggu untuk ditemukan dan direnungi oleh setiap peziarah yang datang. Di dalam kompleks makam ini, kami menemukan beberapa pusara para pembesar Melayu dari masa lampau. Hanya sebagian kecil dari nisan-nisan tersebut yang dihiasi ukiran nama beraksara Arab Melayu menjadikan masing-masing sebagai bukti bisu dari masa kejayaan Kesultanan Langkat. Jika diperhatikan dengan seksama, bentuk dan ukuran nisan-nisan ini jelas menggambarkan status tinggi para datuk yang pernah memangku jabatan-jabatan penting dalam struktur pemerintahan kerajaan. Kami tertuju pada sosok besar bernama Datuk Muhammad Bashir, seorang pembesar dengan gelar Datuk Laksamana Setiaraja. Jika kita amati ukiran yang menghiasi batu nisannya, tertera angka tahun Arab 1291 Hijriah atau 1875 Masehi yang membawa kita kembali pada masa perjuangan dan pengabdian beliau. Saat itu negeri Langkat berada di bawah pemerintahan Sultan Musa Muazzam Shah, Sultan pertama yang membawa kerajaan ini tumbuh dan berdiri dengan penuh martabat. Dalam era itulah Datuk Muhammad Bashir mengabdikan jiwa dan raganya, menjadikan nama dan jasanya abadi dalam lintasan sejarah tanah Langkat. Gelar Laksmana yang disandang bukan semata nama, tetapi lambang amanah dari Sultan. Panglima Laut yang memegang kendali atas urusan perairan negeri Langkat. Pada masa itu, sungai dan selat bukan hanya jalur pelayaran, tetapi urat nadi pertahanan, tempat marwah dan kedaulatan negeri dijaga dengan kesetiaan dan keberanian. Dari beberapa sumber disebutkan bahwa Datuk Laksamana berasal dari daerah Bogak, Batubara. Dahulunya beliau berada di lingkungan kerajaan Bedagai, yang kemudian wilayah itu beralih menjadi bagian dari Kesultanan Asahan. Setelah itu Asahan berada di bawah naungan Kesultanan Delhi. Namun tentu saja masih banyak kepingan sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Jika ada di antara para pembaca yang lebih memahami atau memiliki informasi tambahan terkait riwayat ini, sudilah kiranya untuk berbagi dengan kami. Dengan begitu, kita dapat bersama-sama memperkaya dan melestarikan khasanah sejarah Melayu bagi generasi mendatang. Saat ini, bila kita memandangi keadaan dan kondisi makam ini, tak dapat lagi kami berucap kata. Tempat yang semestinya berdiri sebagai ikon berharga dalam sejarah, justru menjelma menjadi situs yang diselimuti kepiluan. Sebuah ironi yang menuntut perhatian khusus agar nilai dan maknanya tidak raib begitu saja, menjelma cerita yang tak pernah diceritakan kembali. Kami media sejarah Langkat mengucapkan terima kasih.